Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas Manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 143. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Roar. Sumpah, judul chapter kali ini emang kayak gitu. Nah, tapi terlepas dari itu, melanjutkan tepat setelah chapter kemarin, di sini Spear Hybrid memperjelas kembali tugas yang diberikan kepada mereka. Tugas mereka saat ini adalah membuat para manusia berteriak sekencang mungkin. Oleh karena itu, di sini target yang paling cocok untuk memenuhi tugas tersebut adalah wanita dan juga anak-anak. Spear juga menyarankan agar mereka mengincar kaki dan juga tangan target supaya teriakan mereka semakin kencang. Sumpah, psikopat banget nih orang. Nah, tapi di sini Whip malah tersinggung dikarenakan Spear Hybrid memanggilnya bocah. Jadi meski dari segi fisik Whip Hybrid ini kelihatannya masih bocil banget, tapi ternyata usianya sudah 82 tahun. Sugo pun meledek Whip dengan memanggilnya nenek-nenek. Tentunya Whip juga tidak mau dianggap sebagai orang tua. Whip mengatakan kalau dia itu awet muda dan juga tangguh. Dia tidak akan mati karena dia adalah manusia superior yang dipilih oleh Tuhan. Spear pun setuju dan menyukai argumen Whip tersebut. Spear kemudian menggunakan argumen Whip barusan sebagai pembenaran dari aksi pembantaian yang akan mereka lakukan sebentar lagi. Setelah itu, trio hybrid pun mulai bersiap karena tepat pada jam 5, mereka akan berubah dan memulai aksinya. Di detik-detik sebelum pembantaian, Sugo pun terlebih dulu menguatkan dirinya kalau ini hanyalah perintah dari Tuhan. Dan ya, tepat ketika para hybrid hendak menarik pemicu untuk melakukan transformasi, tiba-tiba bagian tubuh mereka semua melayang ditebas oleh seseorang. Orang tersebut pun lanjut menebas para hybrid sampai kepala mereka semua terpenggal. Bahkan meski di sini Sugo berhasil berubah menjadi Swordman, ia tidak bisa melakukan banyak hal karena kepalanya langsung dipenggal sekali lagi. Yap, orang yang melakukan aksi bedes barusan adalah Quan Chi. Akhirnya sekali lagi kita bisa menyaksikan Tante Quan Chi dengan 2 pedang dan juga kecepatan monsternya. Setelah semuanya selesai, di sini Quan Chi menatap salah seorang pria yang ketakutan. Lalu Quan Chi pun mengucapkan roar. Tapi ya, pria tersebut malah lari terbirit-birit. Quan Chi pun di sini melaporkan bahwa tugasnya telah selesai. Dan setelah mengkonfirmasinya, petugas polisi yang ada di luar memberikan sebuah instruksi untuk bersiap mengirim divisi spesial 7 dalam 20 menit setelah pemberitaan media disebarkan. Nah, kita pun diperlihatkan sebuah breaking news terkait aksi pembantaian yang enggak jadi barusan, di mana isi laporan berita dari breaking news tersebut sepertinya sengaja telah dirubah. Dalam breaking news itu, aksi yang dilakukan oleh para hybrid dianggap sebagai sebuah kasus penembakan. Namun fakta kalau mereka adalah member dari gereja Chainsaw Man tidak dihilangkan. Mungkin alasan mereka mengubah isi laporan beritanya supaya tidak menimbulkan kegaduhan dan juga ketakutan berlebih di kalangan warga sipil biasa. Nah, jumlah korbannya sendiri masih belum terkonfirmasi karena memang nggak ada korban jiwa. Malah yang jadi korban di sini itu adalah trio hybrid lawak. Namun meski demikian, siaran itu juga melaporkan kalau pihak polisi dan juga biro keamanan sudah mengumumkan rencana mereka untuk bertindak cepat guna merespon kemungkinan munculnya aktivitas terorisme dari gereja Chainsaw Man. POV kemudian berpindah menyorot markas gereja Chainsaw Man, yang mana seorang bapak tua tampak terkejut saat menonton tayangan breaking news tersebut. Ia mengatakan kalau biro keamanan sampai menggeledah dan menemukan senjata yang ada di ruang bawah tanah markas, maka mereka bisa didakwa melakukan makar ataupun pengkhianatan. Haruka dan Nobana yang juga ada di sana kelihatan panik sekaligus kebingungan dengan situasi saat ini. Bapak tua itu pun menyuruh Haruka untuk mengumpulkan para pengikut yang bisa bertarung untuk bersiap di ruang berdoa. Mengesampingkan hal itu, di sini Haruka meminta kejelasan terkait apa yang terjadi saat ini. Namun si bapak tua sendiri tidak tahu menahu apa yang tengah terjadi sekarang. Malah si bapak tua membalikan pernyataan tersebut kepada Haruka, sang pendiri gereja Chainsaw Man. Itu dia Chainsaw Man chapter 143. Gua sendiri puas banget dengan chapter kali ini.
Meskipun singkat, tapi untuk yang kesekian kalinya, di chapter kali ini Fujimoto berhasil membelokkan alur dan mematahkan prediksi para pembaca. Sebagian besar dari kita pastinya memprediksi kalau di chapter kali ini, trio hybrid akan melakukan pembantaian. Bukannya membantai, para hybrid malah dibantai. Kocak banget dah. Namun dibalik kekocakan itu, ada kedatangan bedes dari Quan Chi yang tentunya merupakan sebuah kejutan bagi para pembaca. Siapa coba yang menyangka kalau Quan Chi akan kembali lagi sebagai Devil Hunter, Biro Keamanan Publik. Abis ini pemuja Quan Chi pada bermunculan nih di komen. Terlepas dari itu, mari kita bahas beberapa hal menarik yang ada di chapter kali ini. Pertama, mungkin kita mulai dulu dari keabadian yang dialami oleh para hybrid devil. Nah, terungkapnya usia dari Whip Hybrid tentunya mengkonfirmasi kalau para weapon hybrid termasuk Denji benar-benar abadi dan tidak bisa menua. Para hybrid sepertinya akan terus mempertahankan fisik yang sama seperti saat mereka bergabung dengan devil mereka masing-masing. Jika memang seperti ini, maka Chainsaw Man punya potensi cerita yang panjang banget. Kita asumsikan timeline Chainsaw Man saat ini berada sekitar tahun 1999. Akan menarik sekali melihat Denji dengan fisik yang kagak berubah, melewati berbagai perkembangan zaman yang begitu cepat. Tapi jangan anggap hal ini terlalu serius ya, karena ini hanyalah angan-angan dan juga harapan gua doang sebagai penggemar Chainsaw Man. Cuman ya sekali lagi, keabadian para hybrid sepertinya memang berkah mutlak bagi mereka. Kemungkinan satu-satunya cara untuk membunuh para hybrid adalah dengan menghancurkan semua organ tubuh mereka tanpa tersisa. Akan tetapi sejauh ini belum ada makhluk ataupun devil yang bisa melakukan serangan semematikan itu. Berikutnya gue ingin sedikit menyorot Sugo. Tadi ketika trio hybrid bersiap untuk berubah, hanya Sugo yang diperlihatkan ragu untuk melakukan pembantaian. Menurut gua, ketika bergabung dengan gereja Chainsaw Man, Sugo ini hanya kebawa arus dan juga kebenciannya terhadap Biro Keamanan. Kelihatan banget kalau tadi Sugo terpaksa untuk melakukan pembantaian. Jika melihat dari beberapa chapter ke belakang, bisa dibilang Sugo ini hanya ingin merasakan suatu kebebasan setelah selama ini dia berada dalam kendalinya Makima. Namun seperti yang gua udah bilang sebelumnya juga, Sugo ini salah memilih jalan dan malah bergabung ke gereja Chainsaw Man. Selanjutnya kita bahas kekocakan para weapon hybrid. Ya seperti yang sudah kita lihat, trio hybrid yang seolah akan melakukan pembantaian brutal ternyata malah dibabat habis sama Tante Quan Chi. Sepertinya sebelum berubah menjadi devil, trio hybrid ini hanya sekelas manusia pada umumnya. Kemungkinan mereka juga tadi tidak menyangka kalau akan ada entitas yang bisa dengan cepat menghabisi mereka. Rasanya nggak adil juga jika membandingkan mereka bertiga dengan Quan Chi, sang Devil Hunter pertama. Quan Chi sendiri tentunya punya segudang pengalaman bertarung. Kelihatan banget kalau para weapon hybrid nggak siap dengan sambutan hangat dari Quan Chi. Mengapa di sini Quan Chi berada di pihak Biro Keamanan? Feeling gua sih si Kishibe yang mengajak Quan Chi untuk bergabung lagi. Dan tentunya daripada gabut haremnya udah pada mokad, apa salahnya gitu buat Quan Chi untuk kembali sebagai Devil Hunter yang resmi. Selain itu, kemunculan Quan Chi sebagai crossbow hybrid membuat para weapon hybrid yang sudah di-spill bertambah lagi menjadi 5 orang. Itu artinya sekarang hanya Reza dan juga Katanamen yang belum dimunculkan. Tebakan gua sih Reza seharusnya ada di gereja Chainsaw Man. Kenapa demikian? Kemungkinan Reza itu merupakan cewek yang dipersiapkan gereja Chainsaw Man untuk menikahi Denji pada chapter 140. Sejauh ini itu merupakan clue yang paling kuat. Tapi bisa jadi Reza juga tergabung sebagai Devil Hunter divisi spesial 7 seperti Quan Chi. Sementara untuk Katanamen sendiri, gua belum bisa memastikannya karena petunjuknya saling bertolak belakang. Pertama, pastinya Katanamen masih menyimpan dendam terhadap si Denji. Jadi dia nggak mungkin ada di gereja Chainsaw Man. Kedua, Katanamen juga pernah ditangkap Biro Keamanan. Jadi dia juga nggak mungkin menjadi Devil Hunter Biro Keamanan. Gua sih nggak peduli ya dengan Katanamen. Pokoknya cepat atau lambat Reze harus muncul.
Ya mungkin terakhir di chapter kali ini juga sudah jelas kalau member gereja Chainsaw Man, bahkan Haruka sekalipun hanyalah bidak dari Femi. Mereka bahkan tidak tahu menau tentang hal apa yang dilakukan atasan mereka di gereja Chainsaw Man. Karena sekarang alurnya sudah berbelok, seharusnya di chapter yang akan datang akan terjadi penggerebekan gereja Chainsaw Man. Menarik sekali untuk menantikan semua anggota dari divisi spesial 7 dalam menghadapi para petarung gereja Chainsaw Man, yang tentunya dari kedua belah pihak sendiri sama-sama punya sesuatu yang masih belum kita ketahui. Apakah Asa dan Yoru akan beraksi? Apakah Berem akan turun langsung ke pertarungan? Apakah Reze akan segera muncul? Apakah Chainsaw Man palsu akan bertarung? Siapakah anggota lain divisi spesial 7? Senjata apa yang disembunyikan gereja Chainsaw Man? Apakah Denji bakal terus AFK? Salah satu dari pertanyaan itu kemungkinan akan terjawab di chapter mendatang. Ya udah, mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye. Rawr.